Satreskrim Polres Purwakarta menemukan bukti baru saat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dalam kasus pembunuhan pegawai minimarket bernama Dina Oktaviani, 21 tahun. Dikutip dari Tribun News, olah TKP dilakukan di rumah pelaku, Herianto, 27 tahun, di kawasan Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jumat, 10 Oktober 2025. Rumah bercat kuning milik Herianto diketahui menjadi lokasi pembunuhan Dina. Barang bukti baru yang ditemukan termasuk sisa barang Dina yang dibakar pelaku di sekitar rumah untuk menghilangkan jejak. Selain itu, polisi juga menemukan lakban yang digunakan untuk melilit tubuh korban, tali, hingga sebilah golok. Barang bukti itu diantaranya sisa pembakaran sandal milik korban, lakban yang digunakan untuk melilit tubuh korban, tali, gunting, serta sebilah golok. Selain itu ada juga barang-barang milik korban yang sempat dibakar dan dihilangkan oleh pelaku. Jelas Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Sapul Uyun, Jumat, di TKP, dilansir tribunjabar.id. Sebelumnya, polisi telah mengamankan barang bukti 1 unit motor, 1 unit mobil, dan 2 unit ponsel, ketika Herianto ditangkap di tempat kerjanya di rest area 72 Tol Cipularang Purbalenyi, Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, Kamis, 9 Oktober 2025. Diketahui, selain Herianto, polisi juga menangkap 2 pemuda desa Wanawali lainnya, yakni O dan R. Keduanya yang dijemput di rumah masing-masing, telah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun, peran O dan R masih didalami apakah mereka terlibat atau hanya dimintai tolong Herianto. Kalau informasi yang didapat itu, 2 warga itu hanya diminta tolong oleh Herianto untuk mengantarnya pergi setelah peristiwa terjadi. Mereka tidak tahu maksud dan tujuannya, ungkap Kepala Desa Wanawali, Wahyudin, Kamis, dikutip dari tribunjabar.id. Sebelum dibunuh, Dina Oktaviani ternyata sempat curhat kepada Herianto soal hubungan asmaranya yang berakhir. Dina juga meminta bantuan Herianto untuk dicarikan orang pintar supaya bisa melupakan mantan kekasih. Korban dan Herianto adalah rekan kerja, di mana pelaku merupakan kepala toko. Dia cerita, "Pak, saya udah putus, tapi masih kepikiran terus. Tolong cariin orang pintar biar bisa lupa," begitu katanya, ungkap Herianto seperti dalam video pengakuannya yang beredar di media sosial, dikutip wartakotalive.com. Keduanya lantas bertemu di dekat RS Amira Purwakarta pada Minggu, 5 Oktober 2025, sore. Herianto mengajak Dina ke rumahnya dan justru meminjam uang 1,5 juta rupiah dari korban. Namun, niat jahat Herianto muncul ketika melihat perhiasan yang dikenakan Dina. "Saya hilaf, Pak. Awalnya cuma pinjam uang, tapi karena tergiur, akhirnya saya cekik korban, aku Herianto." Setelah menghabisi Dina, Herianto merudah paksa korban dan mengambil barang-barang berupa perhiasan, 2 ponsel, dan 1 unit motor. Jasad Dina dibuang Herianto ke Sungai Citarum di Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, dan ditemukan mengambang pada Selasa, 7 Oktober 2025. Akibat perbuatannya, Herianto dijerat pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, itu dapat itu. Anjay. Tapi bias. Atau mau nyapanya? Pak Dek. Si seberapa? Diajar dulu kalau menjadi kapolsek kita tetap semuanya kapolsek kanan kiri kanan komando kapolsek kan ya Pak. Dah. Enggak Pak. Sudah tadi aneh yang kereta Pak. Dia susah cerita. Ini desain pokok bercerita. Nah, tidak ada dia bisa nggak? Masa itu minta foto? Nah, sabuk. Iya, kan disimpan di dia ya terus dia mengisinya. Teka-teki lokasi pembunuhan Dina Oktaviani, 21 tahun, yang jasadnya ditemukan mengambang di Sungai Citarum, Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kini terungkap. Dikutip dari Tribun Jabar, lokasi pembunuhan ternyata berada di wilayah hukum Purwakarta.
Polres Purwakarta memastikan akan segera menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP, di sebuah rumah sederhana bercat kuning milik pelaku, Herianto, 27 tahun. Rumah ini terletak di perbukitan Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Rumah pelaku terpencil dan sepi. Kasus pembunuhan Dina Oktaviani secara resmi telah dilimpahkan dari Polres Karawang ke Polres Purwakarta setelah diketahui bahwa tindak pidana utamanya terjadi di sana. Lokasi yang diduga kuat menjadi tempat pembunuhan berada di daerah yang cukup terpencil. Dari hasil penyelidikan, TKP berada di Purwakarta. Kami akan melakukan olah TKP, memeriksa barang bukti, dan mendalami motif yang melatar belakangi perbuatan pelaku, ujar Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Sapul Uyun kepada Tribun Jabar, Kamis, 9 Oktober 2025. Berdasarkan pantauan di lokasi, rumah Herianto tampak sunyi. Letaknya cukup terpencil dengan jarak antar rumah warga yang berjauhan dan akses jalan yang menanjak. Garis polisi juga terlihat sudah terpasang di sekitar rumah tersebut pada sore hari. Pelaku, Herianto, yang merupakan teman sekaligus atasan korban di sebuah minimarket. Dia ditangkap polisi di tempat kerjanya di rest area 72 Tol Cipularang. Pihak kepolisian menyatakan olah TKP akan segera dilakukan untuk mengungkap detail lengkap dari peristiwa tragis yang menimpa Dina. Pembunuhan ini terjadi di sebuah rumah milik pelaku, Herianto, yang terletak di daerah Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Hubungan pelaku dan korban. Pelaku, Herianto, 27 tahun, adalah teman sekaligus atasan, rekan kerja, korban, Dina Oktaviani, 21 tahun, di sebuah minimarket di rest area Tol Cipularang. Awal pertemuan, pelaku mengaku awalnya merasa dekat dengan Dina karena korban sering curhat masalah asmara dengan mantan kekasihnya. Jebakan, pelaku kemudian menyarankan Dina untuk berobat kepada orang pintar yang ia kenal. Ini menjadi alasan Herianto mengajak Dina bertemu di rumahnya di Purwakarta. Aksi pembunuhan. Saat berada di rumah Herianto di Cibatu, pelaku melancarkan aksinya. Herianto membekap dan mencekik korban hingga Dina meninggal dunia. Perbuatan keji lanjutan. Setelah korban dipastikan tewas, pelaku melakukan aksi keji lain, yakni memperkosa mayat korban. Pencurian harta. Setelah itu, pelaku mengambil barang-barang berharga milik Dina, termasuk perhiasan, handphone, sepeda motor, dan mobil. Penemuan jasad. Jasad Dina kemudian dibuang ke Sungai Citarum, dan ditemukan mengambang di Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Klari, Karawang. Motif pelaku, tergiur harta dan masalah ekonomi. Menurut keterangan dari pihak kepolisian dan pengakuan sementara pelaku, motif utama Herianto melakukan pembunuhan sadis tersebut adalah faktor ekonomi dan keinginan menguasai harta korban. Tergiur harta, Herianto mengaku tergiur dengan barang-barang berharga yang dimiliki Dina, seperti perhiasan, gawai, dan kendaraan korban. Kebutuhan ekonomi. Secara umum, motif ini didorong oleh terdesaknya kebutuhan finansial pelaku. Herianto sendiri mengaku bahwa aksi pembunuhan dan pemerkosaan yang ia lakukan tidak direncanakan sejak awal, namun didorong oleh desakan ekonomi dan kesempatan yang timbul saat pertemuan itu terjadi. Polisi telah menangkap Herianto di tempat kerjanya di rest area Tol Cipularang dan melimpahkan kasus ini ke Polres Purwakarta karena lokasi utama tindak pidana, pembunuhan, berada di wilayah hukum Purwakarta. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hari ini, hari Jumat, kita melaksanakan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP terkait kejadian meninggalnya seorang perempuan pegawai Alfamart. Ya, di mana di TKP ini, di wilayah hukum Purwakarta ini, di tempat kejadian, kami menemukan hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti, di mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya dan menemukan beberapa barang bukti milik korban, baik itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku maupun barang bukti yang merupakan masih milik pelaku yang berada di sekitar TKP. Kalau lebih spesifik, apa aja barang bukti yang diamankan? Ada beberapa barang bukti ya, seperti sisa pembakaran, sendal milik korban, lakban yang digunakan untuk membungkus melilit korban, tali, kemudian gunting, kemudian juga ada golok di situ. Ya, golok ini bukan untuk membunuh, tapi ya ambil talinya saja
untuk mengikat kaki korban. Kemudian juga ada beberapa barang bukti yang lain yang kami temukan di TKP. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaku, korban ini dilakukan kejahatan apa saja terhadap korban yang diperbuat oleh pelaku, Pak? Nah, sementara kita masih dalam proses pemeriksaan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan di kantor Satreskrim Polres Purwakarta. Kita membagi tugas untuk melakukan pemeriksaan, kemudian ada juga yang melakukan pemeriksaan olah TKP, dari TKP 1, TKP 2, dan TKP lain yang merupakan satu kesatuan dari perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Ada 2 orang yang turut membantu juga, itu perannya seperti apa sih, Pak? Itu masih kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan, apakah ada keterlibatan dalam rangkaian meninggalnya korban ini, ataukah dia tidak ada rangkaian. Kita masih perlu lakukan proses penyidikan lebih lanjut. Pak, peninggalnya korban ini diapakan oleh pelaku, Pak? Sementara hasil pemeriksaan awal dan hasil pemeriksaan tadi malam terhadap korban ini, dia meninggal dunia dengan menghembuskan napas dengan cara dicekik, ya, supaya meninggal yang bersangkutan. Untuk lokasinya itu di mana, Pak? Ini TKP di belakang. Maksudnya di ruang kamar kah? Di ruang tamu, di ruang tamu. Di kasur yang tergeletak itu? Ya, di ruang tamu ada kasur di situ. Disitulah korban dilakukan perbuatan tersangka atau perbuatan terduga pelaku terhadap korban dilakukan di ruang tengah ruang tamu keluarga. Kalau barang bukti yang Kalau di rudak paksa aja, Pak? Ya, Rudak paksa. kita masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. barang bukti yang tadi yang dibakar apa? Yang dibakar barang-barang milik korban, ya, yang dibawa kemudian dibakar di situ. Namun kita dapat menemukan sisa-sisa barang bukti yang merupakan milik korban yang dibakar oleh pelaku. Berarti belum diketahui cara korban mengeluarkan dari rumah sampai ke bawah itu? Sementara dari rangkaian TKP, hasil pemeriksaan sementara kita sudah tergambar cara korban melakukan, cara korban membuang. Tinggal kita nanti melakukan penelusuran dari TKP ini ke TKP berikutnya. Seperti itu. Oke, anggap sopir lo di situ. Oke, di sebelah kanan kan? Oh, jalan. Anggap di mobil ya. Nah, posisi sopir, maju. Kamu jok belakang, mau sopir. Nah, itu sopir gimana? Bentar ya. Oke. Posisi kan berarti kan itu kan? Sekarang pada posisi. Iya kan? Jadi tidak sepakat tuh. Nah, sepakat tinggal lokasi tuh. Jembatan tadi di itu kan dia, akhirnya dia tadi itu. Pagar. Kan jendela kembali keluar. Ya. Buka pintu terus. Oke, terus pertama dulu kan. Taman tuh tunjukkan ke kakang atau keduaan Henry tinggal dia tuh pasti Henry turun kan? Henry turun karena dia pakai mobil Henry suka kaca oke. Angin, udah dia. Kanan. Jadi dibuangnya sebelah mana? Sebelah sana. Ya, satu. Ya, Chef. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.